Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cost behavior ya part 2, dimana di video sebelumnya part 1 teman-teman sudah belajar konsep fix, variable, dan mixed cost ya. Kemudian pada bagian ini kita akan belajar bagaimana memisahkan fixed cost ke komponen fix dan variable cost ya. Jadi kita dari total cost yang ada atau yang kita ketahui, kita bisa menentukan atau mencari tahu seberapa besar fixnya dan seberapa besar variable cost-nya. Oke, sebelumnya mungkin sudah sempat dijelaskan juga atau disinggung tentang 3 metode ini secara singkat gitu ya. Jadi kita punya 3 metode, ada high-low, scatter plot, dan least square. Oke, jadi ini dari mixed cost ini kita akan pecah ya menjadi komponen yang mana yang fix dan yang mana yang variabel. Oke, selanjutnya adalah di sini kita punya cost formula atau cost equation ya, menggunakan straight line equation. Di sini ada Y sebagai total cost-nya, kemudian F itu adalah melambangkan fixed cost-nya, kemudian V itu adalah variable cost per unitnya, dan X itu adalah banyaknya activity-nya. Oke, sehingga X ini pasti akan menempel pada variabel V-nya gitu. Jadi total variable cost-nya itu merupakan perkalian antara variabel cost per unit dikali dengan banyaknya X atau banyaknya activity. Oke, activity output-nya. Oke, yang pertama di sini adalah untuk metode pertama itu adalah metode high-low method, di mana pada metode ini ya kita akan menentukan komponen fix dan variabel menggunakan data tertinggi dan data terendah. Nah, pertanyaannya apa yang menjadi data tertinggi dan terendah? Ya, selanjutnya kita akan lihat di ilustrasi berikut. Pada ilustrasi ini ya kita memiliki data ya hubungan antara cost dengan activity driver-nya. Di sini saya sebut dengan activity driver karena aktivitas-aktivitas ini ya dapat mendorong ya atau memicu atau mempengaruhi adanya perubahan biaya pada aktivitas material handling gitu ya. Kemudian kita memiliki data dari bulan Januari sampai Oktober, di mana setiap bulan itu memiliki perubahan cost yang berbeda disebabkan oleh number of activity-nya atau number of move-nya. Ya, nanti dari data-data ini kita akan menentukan mana yang menjadi data tertinggi dan data terendah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dijadikan dasar untuk menentukan data tertinggi dan data terendah, ya apakah dari sisi cost-nya atau dari sisi activity-nya? Jawabannya adalah dari sisi activity-nya. Maka di sini kita harus melihat dari sisi number of move-nya, mana data yang paling tertinggi dan data paling terendah. Di sini kita bisa melihat bahwa dari number of move yang ada pada data ini, ya kita melihat bahwa nilai tertinggi itu ada pada bulan Mei, yaitu 500 ya di bulan Mei. Kemudian data terendahnya adalah di bulan Januari 100 ya. Dengan pada data tertingginya itu adalah cost-nya sejumlah 7.500 dan pada bulan Januari adalah 2.000 ya number of move-nya. Kemudian selanjutnya kita bisa mulai menghitung fixed dan variable cost menggunakan metode high-low method. Oke. Kemudian langkah yang pertama yang harus kita cari adalah variable cost-nya, di mana rumus variable cost itu adalah perubahan pada cost dibagi dengan perubahan pada activity-nya dengan menggunakan data tertinggi dan terendah yang kita dapatkan tadi. Gitu ya. Selanjutnya adalah kita bisa mulai menghitung. Jadi ini data tertinggi, ini data terendah ya. Kemudian kita masukkan ya. Perubahan pada cost-nya dibagi dengan perubahan pada activity-nya. Ya, 7.500 dikurang dengan 2.000 dibagi 500 dikurang dengan 100. Kita dapatkan nilai sebesar 13,75 dolar. Ini merupakan variable cost per unit ya. Oke, jadi nilai ini menunjukkan adalah variable cost ya per unitnya. Oke, sehingga kalau kita mau mengetahui total variable cost-nya, kita harus mengalihkan dengan nilai X-nya atau activity-nya, gitu ya, sejumlah activity-nya. Oke, selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai variable cost, kita bisa menghitung fixed cost, ya, langkah kedua. Di mana ketika kita akan mencari fixed cost, kita bisa menggunakan data dari
data terendah ataupun data tertinggi. Kita bisa memilih salah satunya, di mana seharusnya ketika kita menggunakan kedua data tersebut harus menghasilkan nilai yang sama atau menghasilkan nilai fixed cost yang sama, gitu ya. Misalkan kita menggunakan data terendah atau low cost dulu ya, maka kita harus memasukkan cost equation ini atau cost formulanya ya, Y sama dengan F plus Vx ya, untuk mencari fixed cost-nya. Y-nya kita ketahui dari data ilustrasi tadi dengan menggunakan data terendah ya, maka Y-nya adalah 2000 di mana X-nya adalah 100 ya, ini tadi yang data terendah. Kemudian untuk variabel cost per unitnya sudah kita dapatkan sebesar 13,75 sehingga kita bisa mendapatkan nilai akhir dari fixed cost ya sebesar 625. Lalu bagaimana kalau misalkan kita memutuskan menggunakan data tertinggi ya pada ilustrasi contoh ya, maka harusnya hasilnya juga sama. Ya, ketika kita menggunakan data tertinggi, X-nya adalah 500, kemudian Y-nya adalah 7.500, variabel cost-nya adalah 13,75, dan fixed cost-nya juga dihasilkan sebesar nilai 625. Oke, sehingga sama ya. Sehingga dengan menggunakan metode high-low method, kita sudah selesai menemukan hasil akhir dari variabel dan fixed cost ya. Variabelnya 13,75 per unit ya, kemudian fixed cost-nya adalah 625 ya, sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam cost formula gitu ya, nilainya. Oke, kemudian selanjutnya adalah, maka ini kalau mau ditulis ke dalam cost formula bentuknya berarti seperti ini ya. Kalau tadi cost formulanya adalah Y sama dengan F plus V kali X ya, dimana X itu adalah jumlah banyaknya aktivitas, maka ketika akan mencari Y, ya, tadi kan sudah didapatkan F-nya adalah 625, ditambah dengan V-nya adalah, ya ini variable cost per unit, berarti 13,75 dikali dengan X. Ya, ini kita dapatkan rumus ya, cost formulanya. Ya, jadi fixed cost-nya 625, variable cost per unitnya adalah 13,75. Nah, sekarang kalau kita akan menentukan berapa besaran cost, jika diketahui X-nya adalah misalnya 850 move gitu ya, atau 850 activity, ya berarti tinggal dimasukkan saja ke nilai ini, sehingga kita akan dapatkan nilai cost-nya gitu ya. Jadi untuk cost formulanya kita sudah bisa rumuskan dari metode high-low method. Oke, selanjutnya adalah slide berikutnya atau metode berikutnya, yaitu metode scatter plot. Di mana metode scatter plot ini kita akan menggambar ya titik-titik, persebaran titik-titik berdasarkan data yang sudah kita miliki, dan kemudian kita akan menarik garis linier dari titik-titik tersebut. Ya, kita lihat di sini pada sumbu vertikal ya, kita menempatkan cost dari material handling ya, dari data yang kita miliki. Kemudian untuk sumbu horizontalnya kita menempatkan activity-nya atau number of move-nya gitu ya. Jadi kemudian kita membuat titik-titik atau plot data pada ilustrasi tersebut. Jadi misalnya aktivitas atau number of move 100 itu cost-nya adalah 2000. Kemudian yang tadi misalnya 500 yang paling tinggi, ya number of move-nya itu cost-nya adalah sebesar 7.500, dan data yang lain juga dibuatkan persebaran titik-titiknya. Nah, kemudian dari titik ini ya kita harus menarik garis ya, yang menarik garis dari titik-titik yang bisa membentuk garis linier, gitu ya. Gambarannya tampilannya seperti ini gitu. Jadi kita akan menarik garis linier dari titik-titik ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita harus mengambil dua titik atau dua poin ya yang paling sejajar atau paling sesuai dengan garis linier tersebut. Selanjutnya dari dua titik tersebut ya kita bisa menggunakan ya titik tertinggi dan titik terendah untuk menghitung fixed dan variable cost menggunakan metode high-low method. Jadi yang pertama, sekali lagi saya ulang, ketika menggunakan metode scatter plot ya kita buat persebaran datanya ya menggunakan titik-titik
ini ya dari ilustrasi yang sudah kita miliki, kemudian kita menarik garis linear pada titik-titik yang sejajar. Selanjutnya, kita mengambil dua titik ya, titik tertinggi dan titik terendah pada garis linear tersebut yang paling sejajar, dan kita gunakan data tersebut untuk menghitung fixed dan variable cost menggunakan metode high-low method gitu ya. Jadi scatter plot ini juga menggabungkan metode high-low ketika dia sudah menemukan data tertinggi dan data terendah dari tarikan garis linear ini. Oke, sebelumnya mungkin saya tambahkan bahwa pada metode high-low method itu keuntungannya yang pertama adalah dia cukup sederhana, ya cukup simple, dan bisa prosesnya cepat ya untuk mendapatkan nilai fix dan variabel. Cuman kelemahan dari metode high-low itu adalah ketika seorang manajer atau analisis biayanya itu dia punya pengalaman yang sedikit ya terhadap cost behavior ya di masa lalu proses produksinya, maka itu juga akan menghasilkan nilai yang bias. Artinya dia bisa jadi nilai tertinggi dan terendah yang ditentukan pada high-low method itu tidak mewakili ya atau tidak merepresentasikan keseluruhan data yang ada. Bisa jadi data yang lain itu lebih mewakili gitu ya. Sehingga ketika menggunakan high-low method itu kelemahannya adalah bisa terjadi bias. Kemudian high-low method itu akan di-cover ya kelemahannya oleh metode scatter plot ini. Nah, keuntungan dari metode scatter plot itu adalah seorang cost analysis itu dapat melihat ya persebaran data cost behavior-nya ini secara visual ya. Jadi dia bisa melihat secara visual adanya persebaran data ini. Namun kelemahannya adalah masih terlalu subjektif gitu ya, karena bisa jadi adanya perbedaan experience ya atau pengalaman dan pengetahuan seorang cost analysis itu juga bisa menghasilkan cost formula yang tidak tepat. Oke, selanjutnya maka kelemahan dari dua metode tadi diharapkan dapat bisa di-cover oleh metode least square. Ya, apa itu metode least square? Metode least square itu adalah metode yang digunakan untuk menggunakan konsep deviation atau ya deviasi. Apa itu deviasi? Deviasi itu adalah selisih atau perbedaan antara cost aktual dan cost yang diestimasikan atau yang diperkirakan akan terjadi gitu ya. Predicted cost dengan actual cost yang ditunjukkan dengan jarak antara titik dengan garis linear. Ya. Sebelumnya di sini kita lihat bahwa ada persebaran titik-titik, kemudian ada garis yang ditarik, gitu ya. Kemudian di sini kita bisa melihat ada titik yang berada tepat di atas garis, ada yang mendekati, ada yang sedikit menjauh, dan ada juga yang jaraknya jauh. Nah, yang disebut deviasi itu adalah jarak antara titik dengan garis linear ketika ditarik garis vertikal. Ini adalah yang disebut dengan deviasi. Ya, jadi ada perbedaan antara aktual cost dengan cost yang diestimasikan, gitu ya. Maka artinya semakin kecil nilai deviasinya menunjukkan bahwa titik tersebut semakin dekat dengan garis, bahwa itu menunjukkan garis terbaik yang bisa digunakan untuk membentuk cost formulanya gitu ya. Maka titik tersebut bisa menunjukkan data terbaik untuk menentukan cost formulanya gitu. Jadi saya ulangi, semakin kecil jarak antara titik dengan garis ya atau semakin kecil deviasinya menunjukkan bahwa titik tersebut semakin mendekati garis dan itu bisa merupakan data terbaik dalam menentukan cost formulanya. Oke, nah maka cara dalam menghitung least square ini kita menentukannya berdasarkan deviasi kuadrat atau deviation square ya, dimana nanti kita harus mengkuadratkan nilai deviasinya ya, kemudian menjumlahkan deviasi kuadratnya ini ya. Semakin kecil nilai ini ya, maka artinya data tersebut merupakan data terbaik atau titiknya itu semakin dekat dengan garis gitu ya. Maka nilai ini harus dibandingkan dengan hasil perhitungan yang lain. Kalau misalkan kita menggunakan metode scatter plot, kemudian menghasilkan closeness value yang lebih besar daripada ini, maka nilai inilah yang paling mencerminkan data terbaik, karena artinya titik-titik ini lebih mendekati ke garis gitu ya. Nah, sekarang
deviation square ini, ya tadi ini yang seperti yang saya sebutkan, ya the best fitting line itu adalah line dengan smallest sum of square deviation. Jadi garis terbaik itu adalah garis dengan jumlah terkecil dari deviasi kuadratnya. Kemudian untuk metode least square ini juga bisa dihitung dengan memanfaatkan perhitungan komputer, ya Microsoft Excel, dengan menggunakan model regresi. Ya, di mana pada model regresi ini konsepnya kita harus memasukkan data yang akan kita uji, ya atau kita run dengan model regresi. Kemudian nanti dari Microsoft Excel akan memunculkan summary outputnya tanpa kita harus menghitung menggunakan kalkulator. Oke, nanti di video ketiga teman-teman bisa melihat secara detail bagaimana melakukan uji regresi, ya dengan menggunakan data-data yang kita miliki dengan Microsoft Excel. Oke, jadi nanti teman-teman bisa melihat atau cek di video yang ketiga. Oke, selanjutnya kita memiliki data yang sama, ya seperti ilustrasi sebelumnya untuk uji regresi, ya regression analysis pada metode least square. Kemudian di sini ada hubungan antara cost dengan number of move atau activity driver-nya. Kemudian ketika setelah diuji dengan Microsoft Excel, ya maka pada Microsoft Excel itu akan menampilkan summary output. Ya, ini adalah output yang dihasilkan dari uji regresi menggunakan Microsoft Excel. Tanpa kita harus menghitung secara manual menggunakan kalkulator. Sebenarnya bisa, cuman membutuhkan waktu yang cukup banyak ya untuk menghitung data tersebut. Maka kita diberikan kemudahan untuk menghitung regresi menggunakan Microsoft Excel. Nah, dari data ini atau dari summary output ini, yang harus kita highlight terkait dengan komponen fixed dan variable cost adalah bagian intercept dan X variable. Di mana intercept ini menunjukkan nilai konstan, berarti itu adalah fixed cost-nya. Sedangkan untuk variable cost ditunjukkan pada X variable 1. Ya, di sini ada angka 1, kenapa? Karena hanya ada satu variabel yang mempengaruhi perubahan cost-nya. Apa itu? Pada studi kasus ini, maka variabel tersebut adalah number of move-nya. Oke, number of move-nya ya. Jadi, di keadaan yang lain, bisa jadi ada variabel lain yang dapat mempengaruhi perubahan cost gitu ya. Misalnya, selain variabel 1, nanti ada variabel lain yang bisa mempengaruhi perubahan cost tadi. Sehingga ketika itu diuji, maka di sini akan ada muncul dua variabel, X variabel 1 dan X variabel 2 gitu ya. Karena di sini hanya satu, ya variabelnya number of move, maka hanya variabel 1 yang muncul. Oke, sehingga intercept ini menampilkan fixed cost ya, dan X variabel 1 ini adalah variabel cost-nya. Ya, selanjutnya nilai ini bisa dimasukkan ke dalam cost formula. Oke, kita lihat fixed cost-nya adalah 854. Oke, kemudian ditambah dengan variabel cost per unitnya adalah 12,39 dikali dengan X-nya. X-nya adalah tadi jumlah activity-nya. Nah, atau kalau pada kasus ini adalah number of move-nya. Oke, selanjutnya di sini ada konsep goodness of fit ya, di mana ditunjukkan atau dilambangkan dengan R square atau R kuadrat. Apa itu R square atau apa itu goodness of fit? Goodness of fit ini menunjukkan ya besaran ditunjukkan dengan presentase ya. Besaran presentase suatu variabel dalam mempengaruhi atau menjelaskan variabel lain gitu ya. Dimana di sini kasusnya adalah kita ingin melihat hubungan antara material handling cost ya. Handling cost oke, dengan number of move. Oke. Kita ingin melihat seberapa besar sih ya handling cost ini dipengaruhi oleh number of move, banyaknya aktivitas gitu ya. Maka R square ini menjelaskan besarannya ya, number of move ini mempengaruhi si material handling cost-nya. Dalam ilmu statistik, maka number move ini dikategorikan sebagai saya ganti dulu ininya. Number of move ini dikategorikan sebagai independent variable. Ya. Independent variable. Apa itu independent variable? Independent variable adalah variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel lainnya. Ya, jadi dia sifatnya adalah mempengaruhi. Sedangkan material handling cost ini masuk ke dalam
dependent variable atau variabel tidak bebas, atau nama lainnya juga bisa variabel terikat, di mana variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Sehingga goodness of fit itu menjelaskan besaran presentase ya independent variable dalam menjelaskan atau mempengaruhi si dependent variabelnya. Nah, sekarang kita lihat dari hasilnya. Di sini ditunjukkan hasil sebesar 0,86 sekian gitu ya. Maka ketika ini dijadikan persentase, nilainya berarti sebesar 86%-an ya. Itu number of move itu dapat menjelaskan material handling cost atau dapat mempengaruhi material handling cost gitu. Sisanya sekian persen dari 100 ya. Jadi 100 kurangi 86 itu berarti ini 14%-nya ya, maka sisanya 14% ini dijelaskan oleh variabel lain ya di luar variabel number of move ini gitu. Jadi ada 14%, sekian 14% ya dari variabel lain bisa menjelaskan pengaruh atau perubahan cost pada material handling. Sedangkan 86%-nya ini sudah dijelaskan oleh number of move-nya. Ya. Semakin besar presentasenya ya, atau semakin mendekati 100 ya, atau kalau nilainya dibikin desimal berarti semakin mendekati 1 ya, maka semakin bagus ya variabel tersebut dalam menjelaskan variabel dependentnya gitu ya. Karena berarti sudah terwakili gitu ya. Dia berarti bisa mempengaruhi secara besar ya variabel perubahan cost-nya maksud saya. Kemudian di sini ada multiple regression, ya ini sudah saya singgung di slide yang tadi, di mana kalau misalkan perubahan cost-nya itu pada material handling itu disebabkan oleh dua faktor misalkan gitu ya. Jadi bukan hanya satu faktor saja, bukan hanya satu variabel saja, tapi ada variabel lain yang bisa mempengaruhi Y-nya tadi atau perubahan cost-nya. Jadi maka cost formulanya berbentuk seperti ini gitu ya. Y sama dengan F ditambah V1 ya dikali X1, ini berarti aktivitas 1 ditambah variabel 2 dikali dengan aktivitas yang kedua. Nah, sekarang di sini kita lihat berarti kalau mau dihubungkan dengan dependent dan independent variabel, maka bentuknya adalah Y ini tadi adalah dependent variable ya. Ini berarti nilai konstantanya ya, nilai tetapnya. Kemudian ini adalah independent variable 1, yang ini adalah independent variable 2. Jadi ada dua variabel yang mempengaruhi atau menjelaskan si dependent variabelnya. Kemudian selanjutnya adalah di sini contoh ilustrasinya jika ada dua variabel gitu ya. Tadi yang pertama, variabel yang pertama adalah number of move saja. Selanjutnya ternyata ada faktor lain atau variabel lain yang dapat mempengaruhi perubahan cost-nya, yaitu pounds move-nya. Ya, sehingga di sini kita memiliki X1 dan X2. Ketika ini diuji menggunakan regression pada Microsoft Excel, maka tampilannya seperti ini. Ya, kita memiliki dua variabel yang muncul. Dan ini berarti sama, intercept itu adalah fixed cost-nya, sedangkan X variabel 1 berarti variabel cost satunya, X variabel 2 adalah variabel cost 2-nya. Kemudian di sini R-square-nya menunjukkan 0,99, berarti artinya ya dua variabel ini menunjukkan sebesar 99% dapat mempengaruhi atau menjelaskan si cost-nya tadi ya, material handling cost-nya atau Y-nya tadi gitu ya. Jadi ini termasuk bagus gitu ya, karena semakin mendekati 100% atau semakin mendekati 1 nilainya. Kemudian untuk cost formulanya ketika sudah didapatkan dari hasil uji outputnya ini, ya kita bisa membentuk cost formulanya seperti ini. 507 adalah fixed cost-nya, kemudian X variabel 1 ini adalah 7,85 dan 0,107 atau 0,11 ya dibulatkan, itu adalah variabel X2-nya. Kemudian nah, ini kalau misalkan nanti ilustrasi berikutnya adalah kasusnya bagaimana jika misalnya pada bulan November itu perusahaan memperkirakan akan membuat 350 move ya dengan 17.000 pounds. Ya, maka nilai ini adalah nilai X-nya. 350 move berarti X untuk X1 ya 17.000 pound berarti X untuk X2.
maka kita bisa melihat berapa besaran cost material handlingnya dengan data ini. Tinggal dimasukkan saja dan dikalikan, gitu ya. Oke, hasilnya adalah ini. Total cost-nya adalah berarti 5.121 setelah kita memasukkan data X1 dan X2. Oke, selanjutnya adalah konsep learning curve, gitu ya. Kita akan belajar apa itu learning curve ya. Learning itu belajar, curve itu kurva, artinya kurva belajar. Jadi kurva belajar ini menggambarkan tentang semakin banyak atau semakin meningkat jumlah produksi unit atau jumlah unit yang diproduksi ya 2 kali lipat dari produksi sebelumnya, maka jumlah waktu yang dibutuhkan atau labor hours yang dibutuhkan untuk menghasilkan unit tersebut justru malah semakin kecil. Ya, asumsi umumnya seharusnya semakin meningkat unit yang diproduksi atau semakin banyak unit yang dihasilkan, maka jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan adalah juga semakin banyak. Namun pada konsep learning curve ini justru malah ketika semakin banyak unit yang diproduksi ya 2 kali lipat dari produksi sebelumnya, maka waktu yang dibutuhkan ya dalam labor hours itu justru semakin kecil. Kenapa? Karena asumsinya adalah pada konsep learning curve ini karyawan ini semakin punya pengalaman ya, dia terlatih untuk dapat mengefisiensikan waktu dalam menghasilkan produk yang sama di proses produksi selanjutnya gitu ya. Mungkin untuk produksi yang pertama dia membutuhkan waktu yang cukup banyak, 100 gitu ya, 100 jam. Namun untuk produksi berikutnya ya misalnya 2 kali lipat dari produksi yang awal, dia dapat mengefisiensikan waktu karena dia sudah punya pengalaman dalam mengerjakan produk tersebut. Jadi asumsinya adalah mereka belajar dari pengalaman itu sehingga dapat mengefisiensikan waktu pengerjaan produknya. Maka labor hours-nya juga justru semakin kecil. Oke, di sini ada learning rate sebesar 80%. Ini merupakan persentase yang cukup umum digunakan pada konsep learning curve. Ya, jadi bisa menggunakan 70, bisa menggunakan 60. Ya, tapi yang paling umum adalah atau yang cukup umum digunakan adalah 80%. Jaraknya bisa antara 50 sampai 100 gitu ya, 100% learning rate. Tapi yang paling banyak digunakan adalah 80%. Oke, di sini ada 4 kolom ya yang menjelaskan untuk ilustrasi learning curve. Yang pertama adalah kumulatif number of unit, ya ini adalah jumlah unit yang dihasilkan. Kumulatif berarti semakin banyak unit yang diproduksi. Kemudian ada kumulatif average time per unit, ya rata-rata waktu yang digunakan untuk menghasilkan unit ya per unitnya in hours dalam jam. Kemudian kumulatif total time labor hours, berarti ini digunakan ya total waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah produk ya. Kalau ini per unitnya, berarti ini sejumlah produk secara bersamaan. Kemudian ini adalah individual unit time, ya waktu individual unit yang digunakan untuk memproduksi produk dengan dalam labor hours. Ya, sekarang kita lihat yang pertama, misalkan kita menghasilkan produk pertama. Ya, diasumsikan bahwa produk pertama itu ya kita membutuhkan waktu untuk satu produknya adalah 100 labor hours ya, 100 jam. Maka rata-ratanya juga pasti 100 karena hanya ada satu produk. Kemudian totalnya atau kumulatifnya juga pasti 100 karena hanya ada satu produk. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau misalkan kita double production ya, 2 kali lipat dari produksi sebelumnya menjadi 2. Ya, dari 1 menjadi 2. Maka average time-nya ya yang tadinya sebelumnya ada 100 ya karena learning rate-nya adalah 80%, maka average time-nya menjadi 80. Ya, 80%-nya dari 100. Kemudian di sini kumulatif total time-nya itu adalah 160. 160 itu dari mana? Karena di sini ada 2 produk yang dihasilkan, maka total waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 2 produk secara bersamaan itu adalah 160. Sedangkan pada kolom yang ini, ya nilainya adalah 60, itu menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi produk kedua. Ya, jadi bedanya adalah kalau pada kumulatif total time, itu menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 2 produk secara bersamaan. Ya, sedangkan 60 ini itu menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk kedua.
Ya, di mana produk pertama tadi butuh 100, sedang produk kedua adalah 60. Ya, maka caranya ya tadi berarti 160 dikurangi dengan 100. Ya, selanjutnya misalkan di proses produksi selanjutnya menghasilkan double production lagi, ya dari 2 menjadi 4. Maka average time-nya adalah 80%-nya 80. Ya, sehingga menghasilkan average time-nya 64 hours. Kemudian untuk kumulatif total time-nya, ya berarti total waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 4 produk secara bersamaan. Maka 64 dikali dengan 4, 256. Sedangkan nilai atau waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk keempat itu adalah 45,7. Caranya 256 dikurangi dengan 210,63. Ya, begitu juga dengan seterusnya. Ketika double production lagi, ya, 2 kali lipatnya dari 4 unit, maka 8, ya, caranya juga sama. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menghasilkan produk, ya, menghitung average time yang dia tidak merupakan 2 kali lipat dari produk sebelumnya, ya. Maka nilai ini kita caranya menggunakan rumus ini. Y sama dengan Px kali pangkat Q gitu ya, dimana Y adalah cumulative average time per unit, X adalah cumulative number of unit yang dihasilkan, kemudian P-nya adalah time in labor hours yang dibutuhkan untuk menghasilkan unit pertama, dan Q adalah tarif of rate of learning-nya gitu ya. Dari rumus ini kita bisa menemukan nilai sebesar 70,21 untuk kumulatif average time per unitnya dengan saat memproduksi 3 unit gitu ya. Ya, atau produksi produk ketiga gitu ya. Kita dapatkan nilai ini, kemudian untuk kolom yang lain caranya masih sama. Jadi kalau untuk double production ya kita bisa menggunakan learning rate ini untuk menentukan average time per unitnya. Sedangkan untuk jumlah unit produksi yang tidak merupakan 2 kali lipat produksi sebelumnya, kita bisa menggunakan hitungan yang tadi, yang ini. Oke, selanjutnya di sini adalah ilustrasi grafik yang menggambarkan konsep learning curve. Ya. Nah, tadi saya sebutkan di awal bahwa seharusnya semakin banyak unit yang diproduksi, maka seharusnya waktu yang dibutuhkan juga semakin sedikit, ya, semakin kecil. Namun untuk gambar yang ini menunjukkan ada peningkatan pada hours-nya, ya, ketika jumlah unit yang diproduksi semakin banyak. Ingat, yang di sini yang ditampilkan adalah bagian kumulatif total hours-nya, ya. Sedangkan pada grafik yang ini kita menggunakan datanya adalah data average time per unitnya. Sehingga pada data ini juga ini menghasilkan ya bahwa semakin banyak yang diproduksi ya dihasilkan, maka waktu yang dibutuhkan itu juga semakin kecil ya. Maka untuk menggambarkan bagaimana learning curve itu berjalan ya, maka kita menggunakan data yang average time per unitnya. Oke. Kemudian konsep yang terakhir adalah tentang managerial judgment. Jadi managerial judgment ini adalah bagaimana seorang manajer atau cost analysis itu menggunakan kemampuannya, pengetahuannya, ya, pengalamannya dari masa lalu ya untuk membuat sebuah judgment atau kebijakan tentang bagaimana sebuah cost itu atau suatu cost itu diperlakukan, apakah dia sebagai fixed cost atau variabel gitu ya. Keuntungannya itu adalah simplicity atau sederhana karena hanya dari judgment manajernya aja, oh ya dia memutuskan bahwa cost ini ini masuk fixed cost, oh ini masuk variable cost dan sebagainya. Namun kelemahannya adalah poor judgment leads to error. Jadi kalau dia cost analisisnya itu dia punya pengalaman atau pengetahuan yang sedikit ya tentang bagaimana suatu cost dalam perusahaan itu di treatment, ya apakah ini masuk ke kategori fix atau variabel, maka dia juga akan menghasilkan judgment yang error gitu ya. Dia tidak bisa menentukan secara tepat apakah suatu variabel itu harus masuk fix atau suatu cost itu apakah harus masuk fix atau variabel gitu. Jadi memang diperlukan satu pengalaman yang cukup banyak ya bagi seorang cost analysis atau manajer dalam perusahaan dalam menentukan apakah cost itu masuk ke dalam fix atau variabel. Ya tadi, dasarnya adalah dari pengalaman masa lalu, pengetahuan gitu ya, dia melihat dari tahun lalu itu apakah cost ini tuh masuk ke dalam fix atau variabel dan sebagainya. Oke, terima kasih.
video dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.